Langsung saja ke pembahasan utama, yaitu analisis regresi data panel dengan FU. Di sini saya ingin langsung ke ilustrasi data. Nah, pada kasus berikut ini melihat bagaimana rasio total hutang terhadap total aset pada 3 perusahaan. Nah, data yang dikumpulkan yaitu dari tahun 2005 hingga 2008. Indikator yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut. Sales yaitu penjualan dalam ukuran penjualan. Tank yaitu rasio aset tetap terhadap total aset, yaitu growth yaitu pertumbuhan penjualan, dan prop yaitu rasio laba bersih terhadap penjualan. Price itu selisih kuadrat dari rata-rata laba bersih. Sebelum melakukan analisis data panel menggunakan FU, maka terlebih dahulu harus melakukan import data ke dalam software FU. Adapun langkah-langkah dalam melakukan input data adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus klik file, lalu pilih open, kemudian find data as work file. Di sini bisa dilihat gambarnya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Yang kalian harus lakukan, yang pertama, akan sajikan lembar kerja sebagai berikut, kemudian pilih data yang akan kita dan klik open. Bisa dilihat nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu kalian klik next. Nanti akan muncul tampilan seperti berikut, yaitu bagian name diisi dengan nama variabel, dan di bagian description sebagai tempat untuk mendeskripsikan nama variabel yang digunakan. Kemudian klik next. Nah, pada tampilan keempat akan muncul tampilan seperti berikut. Pada bagian basic structured, pilih undead, kemudian klik finish. Nanti akan muncul kotak dialog berikut, kemudian klik. Nah, gambarannya seperti ini. Lalu tampilan kedua akan ditampilkan output berikut yang berupa hasil import data yang berupa stacked data. Fungsi dari stacked data ini adalah untuk melakukan uji unit root test atau uji stasioner dan uji asumsi klasik jika kita ingin melakukan kedua uji tersebut. Lalu yang ketiga, jika tidak ingin melakukan uji stasioner dan uji asumsi klasik, maka kita perlu membuat data stack menjadi unstack. Caranya adalah klik menu approach, reshop, current page, dan pilih unstack in new page. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu yang keempat, akan muncul pada bagian series name, isikan nama kabupaten atau kota, kemudian untuk bagian series containing observation identifiers isikan dengan rentang waktu yang kita gunakan. Nah, yang kelima, maka akan muncul tampilan berikut di lembar yang baru. Pada lembaran ini data sudah dalam bentuk tampilan unstack data, sehingga pada bagian ini kita dapat melakukan uji model, uji Chow, dan uji Huisman. Setelah melakukan import data ke dalam software FU, langkah selanjutnya adalah membentuk model data panel di bagian unstack data sebagai berikut. Nah, bisa dilihat tampilannya seperti ini. Nanti akan muncul nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kemudian klik estimate. Nah, masukkan variabel dependent dan independent yang kita gunakan. Untuk model full list support, maka pada bagian cross section itu non dan period non, dan wax itu no wax.
Lalu kemudian klik OK. Tampilannya nantinya akan seperti ini. Jadi untuk model Fixed Effect model atau VEM, maka pada bagian cross section itu isi fixed, periodnya non, wax-nya itu non wax, dan metodenya itu ls/word. Kemudian klik OK. Nanti akan muncul tampilan seperti berikut ini. Dengan catatan, model RE hanya dapat diestimasi pada saat jumlah entitas atau perusahaan lebih banyak daripada jumlah variabel bebas. Nah, setelah membentuk model data panel, maka selanjutnya dilakukan pemilihan model terbaik. Salah satunya ada Cautex yang dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara PLS dan FE. Pertama, pastikan bahwa model telah tertampil pada jendela Fixed Effect model. Setelah itu, klik View, lalu kalian klik Random Effect Testing, lalu ke Redundant Fixed Effect, lalu ke Likelihood Ratio. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dari tampilan di atas, cukup perhatikan tabel yang paling di atas saja. Perhatikan nilai probabilitas cross random. Jika nilainya kurang dari 0,05, maka model yang terpilih adalah RE. Tapi jika lebih dari 0,05, maka model yang terpilih adalah FE. Pada tabel yang paling atas terlihat bahwa nilai probabilitas cross section random sebesar 0,0006 yang nilainya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model FE lebih tepat dibandingkan dengan model RE. Untuk kasus di atas, dari dua uji pemilihan model dapat disimpulkan bahwa untuk kasus di atas model FE lebih baik daripada model RE dan CE atau CE, tanpa harus dilakukan uji selanjutnya. Setelah melakukan pemilihan model terbaik, maka selanjutnya dilakukan pengujian asumsi. Pengajuan asumsi dilakukan dengan stack data. Caranya pilih quick, lalu estimate question. Nah, yang kedua akan muncul tampilan berikut. Buat model dengan menginputkan variabel dependent dan semua variabel independent seperti berikut ini. Lalu yang pertama, kalian harus masuk dalam pengujian asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Itu langsung klik View, Residual Diagnostic, dan ke Histogram Normality Test. Nah, karena nilai value 0,0006 lebih kecil dari alfa 0,05, maka dapat dikatakan tolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa sisaan tidak menyebar normal, atau dengan kata lain asumsi normalitas tidak dipenuhi. Lalu ada uji heterokedastisitas. Nah, klik View, lalu Residual Diagnosis, lalu ke Heterokedasticity Test, lalu ke uji weight uncheck include weight cross term. Tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, karena nilai P value 0,0434 lebih kecil dari alfa, bisa dilihat gambarnya 0,05, maka dapat dikatakan tolak, sehingga dapat dikatakan bahwa sisaan tidak homogen, atau dengan kata lain asumsi non-heterokedastisitas tidak dipenuhi. Lalu uji auto korelasi. Nah, klik View, Residual Diagnosis, lalu serial LM test. Nah, dari gambar di atas, karena nilai P value 0,000 lebih kecil dari alfa 0,05, maka dapat dikatakan tolak, sehingga dapat dikatakan bahwa sisaan saling berkorelasi, atau dengan kata lain asumsi autokorelasi tidak dipenuhi. Berikutnya ada uji multikolinariatas, yaitu klik Quick, lalu Group Statistik Correlation, masukkan semua variabel independen.
Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dapat dilihat, nah dari materi korelasi di atas tampak bahwa terdapat korelasi yang cukup tinggi antara variabel size dan tank, yaitu sebesar 0,57. Setelah melakukan pengujian asumsi, maka selanjutnya dilakukan pengenaan asumsi. Yang pertama ada asumsi multikolinearitas. Jika terdapat korelasi antar variabel independen, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuang variabel yang berkorelasi kuat. Pada kasus sebelumnya terdapat korelasi yang cukup tinggi antara variabel size dan time, yaitu sebesar 0,57. Nah, sehingga kita dapat membuang salah satu dari variabel tersebut. Untuk kasus ini kita akan mencoba membuang variabel size. Nah, terus ada asumsi homogenitas atau non-heteroxedasisitas. Itu biasanya terjadi pada jenis data cross section. Karena regresi data panel memiliki karakteristik tersebut, maka ada kemungkinan terjadi heterokedastisitas. Dari ke model regresi data panel hanya si E dan FE yang saja memungkinkan terjadinya heterokedastisitas, sedangkan RE tidak terjadi. Hal ini dikarenakan estimasi si E dan FE masih menggunakan pendekatan ordinary least squared, sedangkan RE sudah menggunakan generalized least squared yang merupakan salah satu teknik penyembuhan regresi. Nah, solusinya yaitu dengan melakukan pembobotan untuk membandingkan apakah model FE terjadi heterokedastisitas atau tidak. Dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil antara model FE tanpa pembobotan dan model FE dengan pembobotan. Sebagai contoh pada kasus di atas. Untuk mendapatkan hasil di atas, pada saat estimasi atau klik estimate di bagian panel option, bisa dilihat paling ujung ada panel option, lalu pilih cross section weights. Nanti tampilannya akan seperti ini. Berikut hasil pembandingan kedua model CE. Lalu perhatikan ketiga tabel di atas. Nah, berdasarkan tiga parameter di atas, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan. Hanya pada R support saja yang mana model CE weight lebih besar atau lebih baik, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas pada model FE. Pertama ada asumsi non autokorelasi, yaitu solusinya dengan melakukan differencing log pertama. Nah, pada kasus di atas dilakukan differencing log pertama untuk seluruh variabel, sehingga pada kolom estimasi model yang kita inputkan adalah seperti ini. Nah, karena nilai v-value 00783 lebih besar dari alpha 005, maka dapat dikatakan gagal tolak HO H0, sehingga dapat dikatakan bahwa sisaan tidak saling berkorelasi, atau dengan kata lain asumsi non autokorelasi dipenuhi. Nah, asumsi normalitas solusinya dengan melakukan transformasi, misalnya transformasi log. Nah, karena nilai p-value 0,025 lebih besar dari alpha 0,01, maka dapat dikatakan gagal tolak H0, sehingga dapat dilakukan bahwa sisaan udah menyebar normal, atau dengan kata lain asumsi normalitas dipenuhi. F yaitu pemeriksaan persamaan fixed effect model. Setelah dibentuk model terbaik model FE dengan asumsi yang sudah terpenuhi, maka diperoleh output sebagai berikut. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Bisa dilihat. Nah, lalu ada uji dan koefisien determinasi. Berdasar hasil uji secara simultan dari model fixed effect, diperoleh hasil bahwa secara keseluruhan overall variable size pro terpenuhi secara 0,05 simultan terhadap besarnya nilai total aset, yaitu statistik sama dengan 0,000 kurang dari
Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh uji parsial yang menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap total aset. Nilai R-square adjust model sebesar 0,436 yang menunjukkan bahwa 43,6% keragaman dari total aset dipengaruhi oleh variabel size, crowd, prop, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain dari luar model. B. Model regresi data panel yang paling tepat untuk pemodelan total aset untuk 21 perusahaan dari tahun 2002 sampai dengan 2008 adalah Mixed Effect Model atau bisa disebut juga dengan FEM dengan efek individu. Baik, mungkin materi atau pembahasan mengenai uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel beserta tutorial pengolahan datanya menggunakan program FU dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.